jadi pelayanmu. Suster, ibu, bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-31 tahun liturgi A. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sustrisno Amirullah SCY. Kur dari lingkungan Santa Barbara, tata laksana dari lingkungan Benediktus. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada petang hari ini bersama keluarga Yohanes Bambang Pawito mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kelahiran cucu kami, Gadiel Alberto Immanuel 40 hari yang lalu.
Mohon rahmat kesehatan dan perlindungan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak sekalian, selamat sore. Kembali kita menghadap kepada Tuhan, membawa semua persembahan yang bisa kita lakukan pada Tuhan, semua yang baik. Tapi kita juga menyadari bahwa ada masih banyak hal yang perlu kita benahi. Oleh karena itu sabda Tuhan hari ini menuntun kepada kita untuk membuat kita bercermin menjadi pribadi-pribadi yang berintegrasi, yang berintegritas, supaya menjadi pelayan-pelayan yang terpercaya dalam kehidupan kita. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. kepada Allah di surga dan damai bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menurutan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi,
Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kerahiman, hanya berkat rahmat-Mu umat beriman dapat mengabdi dan memuji Engkau dengan cara yang pantas dan terpuji. Singkirkanlah segala hambatan, agar dengan leluasa kami bergegas menyongsong apa yang Engkau janjikan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu, mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu ya Tuhan. Jagalah jiwaku dalam
dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak para suster yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengar pada kesempatan petang hari ini dalam perayaan Ekaristi ini mengundang kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Ciri-ciri dari pribadi yang berintegritas tentu secara manusiawi mungkin salah satu tandanya adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukannya. Itu saja sudah memuaskan kita dan membuat kita juga akhirnya bisa percaya tentang apa yang dikatakan seseorang kepada kita. Tetapi sebagai pengikut Kristus, rupanya kesesuaian antara kata dan perbuatan saja belumlah cukup. Tuhan menghendaki lebih lagi, yaitu bahwa kita juga mesti menyesuaikan apa yang kita katakan, yang kita buat itu menurut sabda Tuhan atau perintah-perintah Allah. Apakah sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau tidak? Maka dengan demikian kita bergerak dari pandangan-pandangan yang sangat subjektif kepada pandangan yang objektif, yang positif, yang sungguh berkenan dan dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Mana yang tadi dikehendaki Allah dalam kehidupan kita
sebagai barometer integritas kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tadi Tuhan mengkritik yaitu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Tuhan mengatakan mereka itu sudah menduduki kursi Musa. Artinya mereka sudah diberi kekuasaan. Mereka sudah diberikan mandat. Mereka sudah diberikan wewenang bagi untuk juga memelihara dan menjaga bangsa Israel. Tetapi seperti kita tahu, yang namanya kuasa, kewenangan, kepemimpinan bisa saja disalahgunakan, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk tujuan yang dikehendaki Tuhan. Seperti Musa dipilih oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, untuk menuntun mereka keluar dari penindasan, dari perbudakan. Tetapi kenyataannya setelah zaman kemudian, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini justru tidak menjalankan tugas utama itu. Mereka justru mementingkan dirinya sendiri. Mereka justru tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam tugas-tugas mereka. Maka Yesus tadi mengatakan, ya karena mereka sudah menduduki kursi Musa, pastilah mereka dibekali dengan pengetahuan tentang kehendak Allah. Pasti mereka tahu apa yang dikehendaki Allah. Dan itu juga disampaikan kepada kita. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Jadi kita diundang untuk menuruti pengajaran yang berasal dari Tuhan, tapi tidak mencontoh apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah maka mereka bukanlah pribadi-pribadi yang mempunyai kualitas integritas yang tinggi. Kenapa? Ya karena mereka memang sudah tahu banyak tentang apa yang dikehendaki Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tinggi hati, mereka menjadi pribadi yang sangat egois, mencari apa menjadi kesenangan mereka sendiri, dan juga seringkali menipu dan menindas justru orang-orang yang tidak berdaya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk tumbuh berkembang menjadi pribadi beriman yang berintegritas. Contoh yang diberi kepada kita adalah Santo Paulus. Santo Paulus itu kalau soal jati diri atau asal usul, dia seorang Yahudi, juga keluarga negaraan Roma, bahkan dia memang juga ahli Taurat, muridnya Gamaliel, tidak ada kurang satu apapun di dalam dirinya. Oleh karena itu, kalau dia mau, dia punya hak banyak, juga bisa menuntut apa yang menjadi haknya kepada umat Allah pada waktu itu, terutama mengenai kehidupan. Tetapi Santo Paulus tidak seperti itu. Dia malah juga bekerja sendiri pun untuk mencukupi kebutuhannya. Dia bekerja dengan membuat jala dan lain sebagainya. Dia tidak mengandalkan atau meminta, bahkan lagi menuntut kepada umat supaya memberikan segala yang dia mau. Tapi dia menjadi rendah hati, dia tetap bekerja keras untuk itu. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudari, sangat penting di dalam pelayanan kita juga menyadari akan
apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita diundang untuk tetap rendah hati. Kita diundang untuk tidak menjadi pribadi yang arogan, yang sombong, yang merasa lebih pintar, lebih tahu segala-galanya, atau bahkan juga kita merasa bahwa mungkin kalau tidak ada saya itu nggak bisa jadi itu ya. Itu suatu sikap yang kurang baik di dalam pelayanan. Kita semua di hadapan Tuhan sama, kita adalah saudara. Kita diberikan bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Karena kalau tidak, walaupun seorang itu sangat hebat, kalau yang lain tidak juga mau bergerak, mau terlibat, tidak akan terjadi mukjizat yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga sabda Tuhan hari ini membuat kita juga terbuka untuk apa yang masih perlu kita perbuat, kita ubah, kita transformasi dalam kehidupan kita. Kita sadari setiap pribadi itu punya ranah kuasa. Bisa itu kuasa di rumah, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Tetapi sekali lagi peran-peran itu jangan dihayati sebagai seorang kuasa, tapi sebagai pelayan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, marilah sekarang kita bangkit berdiri setelah kita merenungkan sabda Tuhan dan memetik buah-buahnya, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Marilah pada hari ini kita mohon kepada Allah yang Maha Tinggi, yang berkenan mengangkat dan menyayangi kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Bagi gereja, khususnya para pemimpinnya, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja, sehingga ia dengan berani dan jujur melaksanakan tugas pembaharuan dan pendamaian bagi dunia zaman ini. Tuntunlah juga gerejamu, agar semakin menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para pemimpin di bidang politik dan kenegaraan, ya Bapa, pimpinlah mereka agar selalu mengutamakan keadilan, martabat manusia, dan persatuan bagi rakyat yang mereka layani dengan tulus hati. Marilah kita mohon. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para wartawan surat kabar, televisi, dan radio, ya Bapa, tuntunlah para wartawan agar lebih mengutamakan pewartaan kebenaran daripada popularitas atau sensasi,
Marilah kita mohon. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi semua kelompok umat Kristiani, termasuk kita di sini, ya Bapa, dampingilah kami untuk selalu jujur dan setia satu sama lain. Murnikanlah persatuan dan keakraban di antara kami, agar kami tidak memandang rendah kepada mereka yang sesat atau kebingungan, namun saling menerima serta saling mengasihi dengan sederhana dan rendah hati. Marilah kita mohon. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu dalam roh dan kebenaran. Oleh Dia yang telah menjadi jalan kami kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu dalam usaha dan jerih payah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau mengendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi puteramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tunyalah Tuhan, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam rupa sakramen cinta kasih ini. Berkatilah kami agar cinta kasih kami tidak hanya menjadi kata hampa, tetapi sungguh nyata dalam tindakan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia dan kelak Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Misa peringatan arwah di Gandus. Hari Minggu, tanggal 5 November, akan dilaksanakan misa peringatan arwah orang beriman di Taman Pemakaman Santo Fransiskus Assisi, Gandus, pukul 3 sore. Umat diundang untuk hadir dan merayakannya. 2. Rekoleksi calon Krisma. Hari Minggu, tanggal 12 November, seluruh peserta pelajaran sakramen Krisma diundang untuk mengikuti rekoleksi di Balai Paroki pukul 9:30 sampai pukul 1 siang. PIC Ibu Susana Daliem. 3. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Christopher Kevin Lee, putra dari Alek Kurniawan Edi dan Tinawati Gunawan, dari lingkungan Yohanes de Brito, Paroki Katedral Santa Maria, Palembang, dengan Maria Kartika Sargani, putri dari Alexander Sargani dan Herlinda, warga lingkungan Benediktus. Rencana perkawinan tanggal 18 November di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Pasangan Albert Rusli, putra dari Petrus Junli dan Elizabeth Kurimwati, warga lingkungan Agustinus, dengan Teresia Rani Kusuma, putri dari Sarijun Johan dan Maria Miliana Livinus, dari lingkungan Elizabeth, Paroki Hati Kudus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 26 November di Gereja San Frades. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkannya kepada pastor paroki. 4. Penerimaan dana. Atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan.
Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Sebelumnya marilah kita saling menyapa dan berterima kasih satu sama lain untuk kehadiran kita dalam perayaan ini. Silakan, terima kasih atas kehadirannya. Kita juga berterima kasih kepada semua petugas liturgi yang telah membantu kita dapat merayakan Ekaristi dengan baik. Semoga persembahan diri dan pelayanan ini menjadikan kita semua diteguhkan dalam iman dan juga menjadi berkat bagi sesama. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak semua, para suster senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak para suster, marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.